Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sayyidul Mursalin, amma ba'd. Para pemirsa live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdhah Tawalib Bangkinang yang kami hormati dan kami muliakan, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia, taufik, hidayah, keimanan, keislaman yang alhamdulillah dengan semua nikmat-nikmat itu kita berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beradanya kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala mestilah harus selalu kita tingkatkan kualitasnya dan mesti insyaallah dapat kita pertahankan sampai kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dunia yang fana ini. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian mati meninggalkan dunia yang fana ini melainkan mati dalam keadaan Islam yang sesungguhnya. Salawat dan salam kita sampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang selalu kita sampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdhah Tawalib Bangkinang, perlu kami sampaikan bahwa live streaming yang kita laksanakan di setiap hari Sabtu seperti sekarang dalam posisi jam 10 waktu Indonesia Barat, selain dari live streaming di hari Ahad melalui kajian fikih faraid atau fikih mawaris, di hari Sabtu jam 10 seperti saat ini kita akan live streaming dalam materi membaca ulang kitab Mabadi Awwaliyah, yaitu kitab yang ditulis oleh Abdul Hamid Hakim. Bagi yang pernah menimba ilmu di pondok-pondok pesantren, insyaAllah mengenal kitab Mabadi Awwaliyah yang ditulis oleh Abdul Hamid Hakim. Dan ini merupakan kitab untuk pelajaran usul fikih pada santri dan santriwati pada jenjang madrasah sanawiyah. Ya, kitab Mabadi Awwaliyah oleh penulisnya dibagi dalam dua bagian. Ada Al-Qismul Awal, yaitu bagian pertama, fi usulil fiqh, itu menyangkut usul fikih. Nanti ada Al-Qismus Sani, yaitu bagian yang kedua, fil qawaid al-fiqhiyah, yaitu menyangkut qawaid fikih, kaidah-kaidah fikih
yang di dalam kitab Mabadi Awaliyah ini itu terdiri dari 40 kaidah. 40 kaidah fikih. Yang terakhir itu adalah Al-Qaidah Al-Arba'un, yaitu kaidah yang ke-40. Live streaming yang akan kita laksanakan ini, kita ingin membaca pada bagian keduanya, yaitu Al-Qismus Saninya fil Qawaid Al-Fiqhiyah, yaitu menyangkut Qawaid Fiqhiyah. InsyaAllah kita mulai nanti dari kaidah yang pertama dan akan kita lanjutkan sampai insyaAllah berakhir pada kaidah yang ke-40. Mudah-mudahan melalui live streaming ini dapat memberikan pemahaman, memberikan pencerahan, memberikan pengetahuan yang bertitik tolak dari Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, yang mudah-mudahan dengan itu insyaAllah akan memberi pemahaman kepada kita, terutama sekali terkait dengan contoh-contoh yang akan kita sampaikan melalui live streaming ini dari setiap kaidah-kaidahnya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa live streaming yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari Al-Qaidatul Ula. Kita mulai dari kaidah yang pertama. Al-umuru bimaqasidiha. Setiap pekerjaan itu mestilah dengan maqasidnya, mestilah dengan niatnya. Kaidah ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa setiap amal, setiap pekerjaan dan perbuatan itu sangat tergantung pada niat orang yang mengerjakan amal itu, orang yang melakukan pekerjaan itu. Kaidah ini termasuk kaidah penting sehingga dia diletakkan dalam kaidah yang pertama. Sebab apa? Sebab semua amal, semua pekerjaan yang dilakukan oleh kita sebagai hamba muslim, hamba beriman, itu sangat-sangat tergantung kepada niat kita sebagai orang yang mengerjakannya. Kaidah al-umuru bimaqasidiha ini itu berdasarkan hadis Nabi SAW, di mana Nabi SAW bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Rawahul Bukhari. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa live streaming yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi ini mengajarkan kepada kita bahwa di mana beliau bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya hanyalah amal-amal ibadah itu mestilah dengan niat. Maknanya sesungguhnya setiap amal itu baru dianggap sah, baru dianggap menjadi amal yang sahihah itu kalau disertai dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanya saja setiap orang, likulli imri'in, setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis ini merupakan hadis yang sebenarnya panjang, karena hadis ini disampaikan oleh Nabi SAW terkait dengan ikutnya para sahabat-sahabat Nabi SAW dalam peristiwa hijrahnya Nabi dari kota Makkah menuju kota Madinah, di mana para sahabat yang ikut berhijrah bersama Nabi SAW ketika itu memiliki niat, memiliki maqasid, memiliki motivasi antara satu sahabat dengan sahabat yang lain yang berbeda. Ada yang ikut hijrah bersama Nabi SAW, itu memang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya.
Maka kata Nabi, kalau hadis ini kita lanjutkan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, itu berarti hijrahnya adalah karena dan untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tetapi ada di antara yang berhijrah bersama Nabi itu yang motifnya atau maqasidnya atau niatnya bukan untuk Allah dan bukan pula untuk Rasulnya, tetapi ada tujuan lain. Maka di lanjutan hadis itu Nabi katakan, wa man kanat hijratuhu, dan barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia atau karena perempuan yang ingin dinikahinya, maka kata Nabi SAW di ujung hadis itu, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu sesuai dengan niatnya tadi. Kalau niatnya untuk dunia, maka dunia itulah yang mereka dapatkan. Kalau niatnya untuk menikahi seorang perempuan, maka seorang perempuan itulah yang akan dia dapatkan. Dari hadis inilah kemudian oleh para ulama usul dibuatlah kaidah tadi, al-umuru bimaqasidiha, bahwa setiap pekerjaan, setiap amal itu sangat tergantung kepada maqasidnya atau tergantung kepada niatnya. Apakah niat di dalam melakukan sesuatu karena Allah dan Rasulnya, maka insya-Allah itu akan menjadi, kalau itu ibadah, akan menjadi ibadah yang makbulah. Tetapi kalau ada maksud dan tujuan lain, maka apa yang dia maksudkan itulah, apa yang menjadi niatnya itulah yang akan dia dapatkan. Sesuai dengan sabda Nabi tadi, wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan dari apa yang dia niatkan itu, dari apa yang dia kerjakan itu, ma nawa, sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdah Walid Bangkinang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membacanya al-amtsilah. Beberapa contoh terkait dengan kaidah al-umuru bimaqasidiha ini. Minha, di antaranya, al-wudu'u la budda fihi minal qasdi au minan niyati, wa kadzalikal ghuslu was-salatu was-shaum. Di antara contoh dari kaidah ini adalah al-wudu, berwudu, bersuci kita berwudu, mengangkat hadas kecil. La budda fihi minal qasad, itu tidak dapat tidak, di dalam berwudu itu mesti ada niat. Mesti ada niat. Ya, untuk apa atau motivasi apa kita berwudu. Ya, kita berwudu, dan itu mesti disertai dengan niat. Wa kadzalikal ghuslu, demikian juga di saat kita mandi. Mandi dalam makna mandi bersuci. Karena bersuci dalam rangka mengangkat hadas, itu ada namanya wudu, itu ada namanya mandi. Bersuci dengan berwudu, itu adalah mengangkat hadas kecil. Tetapi dalam rangka mengangkat hadas besar, itu berarti kita mesti mandi. Mesti mandi. Wudu ataukah mandi, sama-sama bertujuan bersuci. Hanya saja bedanya, wudu tadi menghilangkan atau mengangkat hadas kecil, sementara mandi itu adalah mengangkat hadas besar. Baik wudu maupun mandi, dituntut adanya qasad, dituntut adanya niat. Was-salatu was-shaum, begitu juga dengan salat, begitu juga dengan puasa, itu mesti dilaksanakan disertai dengan niat. Karena dengan niat itu nantilah yang menyebabkan pertama, ibadah salat atau ibadah puasa kita itu menjadi ibadah yang makbulah, ibadah yang sah, menjadi ibadah yang diterima oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan yang kita niatkan. Yang kedua, niat itu nanti membantu kita untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Kita sama-sama mengerjakan solat, tetapi mungkin bisa jadi berbeda. Solat orang yang satu dengan solat orang yang kedua. Itu hanya bisa dibedakan juga hanya dengan niat. Begitu juga dengan saum atau puasa. Bisa dibedakan saum itu, apakah saumnya saum wajib, apakah saumnya itu saum sunat. Itu juga hanya bisa dibedakan dengan niat. Hari Senin atau hari Kamis kita sama-sama berpuasa. Tetapi orang ada yang berpuasa dengan niat puasa Senin atau puasa Kamis. Tetapi bisa jadi ada orang yang berpuasa pada hari itu niatnya mungkin mengqadha puasa Ramadan yang dulu ditinggalkan karena uzur. Atau bisa jadi ada juga orang yang berpuasa pada hari itu puasa wajib membayar kafarat. Karena ada kafarat atau denda yang mesti dia bayar melalui puasa. Apa misalnya? Ada namanya kafaratus syam. Ada kafarat yang mesti dibayar itu karena melanggar puasa. Puasa Ramadan. Di mana kalau orang berpuasa di bulan Ramadan itu tidak dibenarkan melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan. Bagi siapa yang melakukan itu berarti dia dikenai kafarat. Nah, kafaratnya memerdekakan budak. Kalau tak mungkin, itu berarti dia mesti berpuasa 2 bulan berturut-turut. Itu berarti puasa yang disebut puasa kafarat. Dan itu mesti dibarengi dengan niat. Karena niat itulah yang tadi bisa membedakan, seorang puasa sunat, seseorang melaksanakan puasa wajib. Orang yang melaksanakan puasa wajib juga berbeda niatnya. Ada yang wajib qadha, ada yang wajib kafarat, ada yang mungkin wajib juga dalam bentuk nazar. Ada orang bernazar dengan berpuasa, itu berarti puasanya menjadi wajib. Nah, yang itu juga bisa dibedakan hanyalah dengan niat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdhah Tawalib Bangkinang. Kita lanjutkan. Minha, contoh yang kedua. Al-aklu wasyarabu. Nah, ini terkait dengan makan dan minum. Idza qusida bihi ma'at taqwa. Kalau makan dan minum kita itu kita niatkan, kita maksudkan dalam rangka at-taqwa, dalam rangka kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, idza qusida bihi mat-taqwa 'alal ibadah. Kalau makan dan minum kita itu keduanya kita niatkan, kita maksudkan untuk kita bisa bertakwa melalui ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa yusabu alaihi. Maka makan dan minum kita itu fayusabu alaihi, itu diberi ganjaran pahala. Kalau makan dan minum tadi kita berniat dengan makan dan minum itu mungkin menguatkan kita untuk bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Kalau kita niatkan makan dan minum kita itu untuk bisa kita punya energi sehingga beribadah menjadi lebih kuat. Niat yang seperti itu dalam makan dan minum pun dalam kitab ini dikatakan fahuwa yusabu alaih, dan orang yang melakukan itu diberi ganjaran pahala. Wa illa fala. Tetapi kalau kita makan, kalau kita minum itu tidak kita niatkan dalam rangka untuk takwa supaya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, wa illa fala. Jika tidak kita berniatkan untuk itu, fala apa? Fala yusabu alaih. Makan dan minum kita itu tak diberi pahala. Cuman paling-paling kita bisa kenyang, kita bisa hilang rasa lapar dan haus, tetapi tidak mendapatkan pahala. Sebab apa? Sebab tidak kita niatkan makan dan minum kita itu
dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa live streaming yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nampak jelas bagi kita bahwa niat atau qasad itu memegang peranan penting di dalam kita beramal, di dalam kita beribadah. Ya, bisa jadi kita beramal, tapi kalau niatnya hanya untuk riya, niatnya hanya untuk sum'ah, ingin dilihat, ingin didengar orang, maka ibadah yang kita kerjakan itu menjadi sia-sia. Sebab apa? Itu bisa kita jatuh kepada riya atau sum'ah yang menyebabkan kita itu tidak mendapat apapun dari ibadah yang kita lakukan itu. Oleh karena itu di dalam kitab qawaid fikih apapun, termasuk dalam kitab Mabadi Awaliyah ini, maka kaidah yang pertama sekali itu adalah kaidah yang berhubungan dengan niat, yang tadi redaksinya berbunyi al-umuru bimaqasidiha. Setiap pekerjaan, setiap amal itu sangat tergantung kepada maqasidnya, sangat tergantung kepada niat orang yang melaksanakannya. Oleh karena itu, supaya amal-amal ibadah kita menjadi amal ibadah yang sahihah, menjadi amal ibadah yang makbulah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mari selalu kita luruskan niat kita, terutama sekali di dalam melaksanakan amal-amal ibadah kita. Jangan ada lagi terbesit di dalam hati kita ada motivasi-motivasi yang lain, ada tujuan-tujuan yang lain, kecuali itu hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kita solat, kita berniat di dalam hati bahwa solat kita itu kita katakan lillahi ta'ala. Solat yang saya kerjakan ini tidak ada lain adalah karena dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita berniat saum, berniat berpuasa, juga kita katakan bahwa saum kita itu adalah lillahi ta'ala, adalah karena dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar kita mengikhlaskan diri, mengikhlaskan hati dengan cara berniat bahwa setiap amal ibadah yang kita lakukan hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala, atau hanyalah karena ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, berarti semua yang kita niatkan itu insyaallah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sabda Nabi tadi, wa innama likulli imri'in ma nawa, karena sesungguhnya setiap orang pasti akan mendapatkan dari apa yang dia kerjakan itu manawa, sesuai dengan apa yang menjadi niatnya. Alhamdulillah, kaidah pertama dalam kitab Mabadi Awaliyah ini bisa kita sampaikan, mudah-mudahan paling tidak mengulang-ulang, sehingga kita di dalam beramal, sehingga kita di dalam beribadah selalu meluruskan niat bahwa amal dan ibadah kita itu selalu kita katakan di dalam doa kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya itu adalah karena Allah Rabbul Alamin saja. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah hari-hari yang akan datang kita lanjutkan untuk kaidah selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.